UFC yang memiliki judul dalam promotor dalam bentuk olahraga tarung, namun perusahaan ini tidak luput dari kesan abadinya yang lebih mengutamakan peluang bisnis daripada harus segera meningkatkan karir dari petarungnya, meskipun memiliki kemampuan yang mumpuni. Petarung seperti itu tidak akan sesering mungkin menerima penjadwalan pertarungan jika perusahaan menilainya tidak memiliki nilai jual untuk sebuah pertarungan. Dan bagi UFC bukan tidak mungkin, demi meraup keuntungan yang luar biasa, kembali mengundang atau memohon petarung yang telah pensiun untuk kembali bertarung dengan nilai bayaran yang bisa menggoyahkan si petarung. Dan hal ini terjadi pada Khabib, akan tetapi The Eagle memiliki satu prinsip yang bulat. Jika sudah mengatakan tidak, maka tidak untuk selamanya. Selain masih banyak lagi informasi menarik lainnya, diantaranya adalah face off antara Sensei Strickland versus Dricus Du Plessis. Dan ini dia penelusurannya. Beberapa jam setelah Dana White membuat pengumuman besar mengenai UFC 300, monster cage-nya yang tak terkalahkan Khamzat Chimaev mengisyaratkan bahwa penampilannya berikutnya mungkin terjadi di acara penting tersebut. Dengan UFC 300 yang tinggal beberapa bulan lagi, kartu tersebut mulai terbentuk dengan beberapa pertarungan yang sangat menarik, termasuk perebutan gelar BMF yang baru-baru ini diumumkan antara Justin Gaethje dan mantan juara kelas bulu Max Holloway. Namun salah satu keluhan terbesar dari penggemar sejauh ini adalah kurangnya pertandingan kejuaraan yang penting. Sejauh ini satu-satunya perebutan gelar yang diumumkan adalah mempertemukan ratu kelas jerami Zhang Weili melawan penantang peringkat kedua divisi tersebut, Yan Xiaonan. Para pakar masih mencari pertarungan blockbuster yang bonafit untuk malam bersejarah tersebut. Dengan sebelumnya Khamzat Chimaev yang telah turun ke media sosialnya menegaskan comeback-nya ke oktagon. Mengenai lawan potensial ada banyak pilihan, termasuk petarung berisiko tinggi dengan Jaid Cannonier dan Israel Adesanya. Dua petarung kelas menengah berperingkat tinggi ini kemungkinan besar bisa dilaksanakan dengan jadwal yang terbuka lebar. Penampilan terakhir Chimaev di dalam oktagon terjadi di UFC 294 di Abu Dhabi melawan penggantinya dalam waktu singkat, Kamaru Usman. Boss lolos dengan keputusan mayoritas yang diperebutkan dengan ketat, meskipun banyak yang percaya jika stamina Chimaev pada pertarungan itu masih menjadi hal yang mengkhawatirkan hingga saat ini. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan bagi Khamzat untuk juga ditampilkan di acara UFC 300, karena Dana White masih menerima banyak kritikan dari penyusunan petarung yang berlaga di kartu tersebut. Dan itulah mengapa hingga saat ini UFC masih ingin menempatkan beberapa petarung ternama lainnya untuk dimasukkan ke dalam kartu UFC 300. Namun selain Khamzat yang memiliki peluang di kartu UFC 300, tidak menutup juga kemungkinan penjadwalan itu akan terjadi dengan Conor McGregor yang jelas-jelas direncanakan UFC akan bertarung di tahun ini. Apalagi baru-baru ini juga ada penjelasan dari Dana White bahwa mantan petarung yang telah dipermalukan Khabib itu menjadi target dari matchmaker untuk dijadwalkan di tahun ini. Namun dari bunyi keterangan dari UFC itu mengisyaratkan bukan melawan Michael Chandler yang sebelumnya telah direncanakan untuk keduanya akan berbagi tarian di dalam oktagon setelah menyelesaikan pekerjaan TUF mereka beberapa bulan lalu. Klaim ini terbukti dari postingan di media sosial yang menyebutkan satu-satunya kesulitan promosi untuk menempatkan pertarungan McGregor di tahun ini adalah siapa lawan yang akan dihadapi petarung Irlandia tersebut. Informasi ini langsung diberitakan oleh orang dalam promosi, Aaron Bronsteter, melalui cuitannya yang menjelaskan bahwa hingga saat ini cuma tanggal, lawan, dan di kelas berat apa McGregor belum dikonfirmasi secara resmi. Namun dari bunyi informasi tersebut menjelaskan kepada penggemar bahwa pertarungannya dipastikan akan digelar di tahun ini. Jadi selamat bagi penggemar McGregor karena bisa kembali menyaksikan pertarungan Demetrius setelah sekian lama dinanti-nanti. Mantan juara UFC Khabib Nurmagomedov ternyata baru-baru ini masih terus menjadi incaran UFC untuk menggodanya kembali ke oktagon. Dan hebatnya lagi pihak promosi menggoda juara tak terbantahkan itu dengan bayaran yang sangat fantastis. Kira-kira jika untuk menggadaikan prinsip atau janji untuk tidak akan kembali tampil di oktagon, tampaknya dari jumlah bayaran yang ditawarkan promosi sangat berpeluang sekali meluluh lantakkan pemikiran seseorang.
Namun Khabib bukanlah kaleng-kaleng, baik dari segi keterampilan bertarungnya maupun dari segi pemikirannya. Bagaimana tidak dikatakan demikian, hanya untuk satu pertarungan promosi memberikan bayaran kepada The Eagle hingga puluhan juta dolar Amerika Serikat, asalkan mau kembali ke oktagon. Klaim ini disampaikan oleh Daniel Cormier yang sebelumnya mengetahui hal itu dari The Eagle sendiri, yang kembali dijelaskannya dengan mengatakan, Khabib memberitahu kami bahwa dia menolak 40 juta dolar Amerika Serikat untuk kembali ke UFC. Aku tidak tahu berapa banyak pertarungan yang ada dalam pikirannya. Aku juga tidak tahu secara apa dia menolaknya. Dia cuma bilang, aku menyerah 40 juta. Aku sudah selesai. Petarung yang sama sekali tak terkalahkan selama masa bertarungnya di UFC ini. Memiliki jumlah kemenangan dengan 29 kali pertarungan dari 13 kemenangan yang diraih Khabib bersama UFC. Dan dari rekornya ini beberapa petarung lain di divisi kelas ringan merasa sangat ingin sekali memecahkan rekor undefeated-nya. Di samping Khabib memiliki nilai pertarungan yang sangat fantastis, meski dengan siapapun pertarungannya itu digelar. Dan oleh sebab itulah UFC masih juga mengharapkan kehadirannya yang jelas-jelas semata dalam urusan finansial. Hingga perusahaan yang dipimpin Dana White itu berani menggelontorkan bayaran senilai 40 juta dolar atau setara dengan 624 miliar 596 juta rupiah untuk satu kali pertarungan. Ini sungguh bayaran yang gila untuk satu kali camp yang biasanya dihasilkan oleh petarung lain dengan menggelar banyak pertarungan untuk sampai kepada nilai tersebut seperti yang ditawarkan kepada Khabib. Sean Strickland sebagai juara divisi kelas menengah yang akan mempertahankan gelarnya untuk yang pertama kali dengan melawan Jesus Du Plessis yang akan digelar pada hari Minggu yang akan datang, telah menggelar malam konferensi pers mereka. Pertarungan dari kedua petarung ini dinilai banyak orang akan menjadi salah satu pertarungan yang unik, dengan Strickland yang hingga kini masih menjadi tanda tanya bagaimana mungkin dia mengalahkan Israel Adesanya, tetap dinobatkan sebagai favorit melawan pesaing asal Afrika Selatan Du Plessis. Dan dari kedua petarung yang akan berlaga ini sebelumnya dikenal sebagai sosok yang personal. Namun setelah itu keduanya pun saling berangkulan sebelum acara konferensi pers tersebut. Namun pada acara konferensi pers ini salah seorang penggemar Kanada tampak sangat bersemangat dengan berlari menuju panggung tempat di mana para petarung saling berinteraksi satu sama lain. Namun para petugas keamanan sempat mengatasinya meski pemuda itu telah merasakan bagaimana berjabat tangan dengan Sean Strickland. Dan dari aksi salah seorang penggemar ini, Tarzan langsung memberikan komentarnya dengan ingin menjelaskan mengapa para penggemar MMA lebih tertarik kepadanya dibandingkan dengan lawannya Du Plessis, yang menurutnya ada sesuatu yang masih alami dari penampilannya yang membuat banyak orang menyukainya, yang dijelaskannya berikut ini. Ini adalah apa yang media tidak pahami mengenai kalian dan fans Australia. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Kalian tidak peduli kalau aku berkelahi. Tentu aku dan Jesus, kita akan mengadakan pertandingan kematian. Seseorang akan mengangkat tangannya, tapi kapan kalian pernah melihat juara UFC George St-Pierre atau siapapun membela kalian? Aku yang akan melakukannya. Aku tidak mengejar tanda tentang Cina dari Nike, aku tidak peduli tentang hal itu. Aku hanya peduli pada kalian, aku peduli pada kebebasan kalian. Aku peduli pada kebebasan berpendapat kalian. Aku peduli pada kalian biar ku beritahu kalian luar biasa. Dan aku tidak sabar menunggu orang ini berperang demi kalian, kata Strickland dengan penuh semangat jelang pertarungannya, apalagi setelah dihampiri oleh salah satu penggemar ke atas panggung tempatnya. Meski tampak dengan semangat yang tinggi, akan tetapi ketika keduanya diminta untuk maju ke depan setelah menyelesaikan acara interaktif dari petarung yang akan berlaga pada hari Minggu mendatang, Sean Strickland tampak jelas terkesan kegeeran atau takut atau apalah namanya ketika kedua petarung yang akan berlaga itu face off di depan Dana White, karena dengan jelas Sean seperti tidak berani menatap wajah Du Plessis. Sementara petarung Afrika Selatan itu malah memberikan tatapan yang tajam ke arah Tarzan. Entah pertanda apa ini namanya, namun yang pasti, tingkah di luar oktagon bukan jaminan untuk menjadi acuan di dalam kandang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.